wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman 3 atau pemrograman web. Pada pertemuan sekarang dan selanjutnya, kita akan belajar membuat sebuah project yang eh, bisa dikatakan sering digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang transaksi, penjualan dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi tentang penjualan DVD film. Ya, kita buat sederhana saja. Yang penting nanti ada input data DVD. Ya, ini nanti data transaksi, kemudian ada input DVD. Ini kita bisa ngeliat data user nanti yang registrasi. Ya, terus kemudian nanti ada tampilan untuk usernya. Nah, ini tampilan untuk usernya seperti ini. Ya, nanti usernya bisa beli film gitu-gitu ya. Nih, kita mulai dari sini, dari input DVD. Ya, ini masih sampel, nanti kita buat formnya, apa aja yang diinput. Kemudian nanti data DVD tadi ya yang diinputkan oleh admin akan tampil di sini. Nanti kemudian si user akan order ya, masukkan jumlah dan mengupload bukti pembayaran. Kemudian nanti admin menerima di sini ya, di transaksi. Nanti dilihat pemesanannya gimana, ACC, kemudian nanti user dapat barangnya gitu. Kita simpel aja buatnya. Oke, udah siap. Pertama-tama kita ke kuasarnya. Kita mau semua yang saya build ini, yang saya buat ini semua komponennya ada di kuasar ya. Pertama-tama kita harus ini dulu ya nih, teman-teman, ke kuasar, terus install kuasar CLI, kemudian kita pakainya yang ini, create project ya. Oke. Nah, kemudian arahkan terminal kalian ke folder yang akan dituju. Ya, di sini misalnya saya mau ngebuatnya di mana? Di dokumen, kemudian materi pemrograman 3. Bukan. Nah, ini saya di sini ya. Ini ada latihan backend, kemudian latihan 1. Saya mau buat di sini. Ya, silakan teman-teman seperti biasa arahkan terminalnya ke sini. Ya, di Windows sama. Kemudian kita masukkan perintah ini ya, kuasar create, kemudian nama projectnya. Nah, ini saya sudah ada, dilihat saya udah ada di folder pemrograman 3 pagi ya. Kalian punya teman-teman silakan disesuaikan. Misalnya nyimpennya di D, berarti kalian ketekan dulu D. Misal kalian mau nyimpen di D.2 gitu ya. Kemudian kalau udah di D, masuk ke folder mana? Misalnya folder pemrograman gitu, CD pemrograman gitu ya, enter. Kemudian masuk ke folder mana, misalnya ke folder CD latihan gitu. Kalau enggak misalnya mau disimpan di pemrograman, langsung aja berarti di sini, nggak usah masuk folder lagi gitu ya, paham ya? Oke, di sini kalau sudah masuk ke folder yang dituju, yang diinginkan, kita kuasar create nama projectnya penjualan jangan di film aplikasi, jangan movie app gitu aja, movie app namanya gitu ya. Biarkan, pastikan connect internet ya teman-teman semua. Nah, ini kita disuruh memberikan nama projectnya, biarkan saja. Oh maaf, nggak boleh ada huruf besarnya kalau yang di sini. Kita namain movie app gitu ya. Kemudian kita enter aja yang kedua. Nah, ini. Kemudian yang ini deskripsinya boleh diisi ya, sebuah aplikasi penjualan DVD gitu ya. Ini boleh terserah diisi kalian. Autornya boleh diketik nama kalian ya. Di sini saya isi Dika Astanto. Kemudian ini langsung aja. Yang ini perhatikan, pilih yang nomor 2. Caranya dengan pakai arah panah di keyboard kalian.
kita pilih yang nomor 2, manually specify what to import. Oke, ini kayak tadi, atas bawahnya digerakin, kemudian dicentangnya itu menggunakan spasi. Nah, ini TypeScript-nya jangan dicentang. Kita nggak mau pakai TypeScript. Nah, gini ya. Oke, gitu. Kemudian ini biarkan standar. Kemudian ini enter aja. Nah, yang ini pilihnya yang bawah, yes use npm. Jangan salah, jangan pakai yarn. Oke, enter. Kemudian biarkan dia projectnya terbuat. Nah, setelah nanti ini prosesnya selesai, teman-teman langsung siap buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman belajarnya sambil standby, lihat ini ya, lihat dokumentasinya Quasar, karena banyak banget nanti komponen yang kita copy paste dari sini. Ya, ini udah selesai. Ini udah selesai ya, enjoy Quasar Team. Kemudian di open melalui Visual Studio Code. Teman-teman file, open. Kemudian tadi saya nyimpennya di dokumen ya. Kemudian pemrograman pagi. Nah, ini ada movie app. Silakan foldernya di open. Oke. Kita Quasar dev. Nah, yang ini tadi sampelnya udah lihat ya. Kita close saja. Biarkan tunggu sampai selesai. Nah, pertama-tama kita akan membuat tampilan adminnya. Nah, yang pertama kita buat adalah layoutnya dulu. Jadi teman-teman langsung masuk ke sini, src, kemudian ke layout. Oke, ke main layouts. Nah, kita butuh yang namanya header ini. Kita mau rubah headernya. Oke, kita rubah. Jadi yang pertama adalah kita pakai key header tetap, tapi mau kita kustomisasi. Elevate-nya hilangin. Kemudian kita pakein kelas. Kelasnya kita warnain putih ya. Gitu. Nah, warna putih seperti tadi. Nanti kita teksnya kita ganti sama gambarnya. Kalau misalnya kalian nggak mau warna putih, warna yang lain ya boleh, nggak masalah. Gitu ya. Mau warna merah, oke, red. Cara ngeliat warna listnya di mana kak? Di sini. Kalian search aja list color. Nah, color list ya, nih. Color list. Kemudian pilih aja nih. Misalnya kalian mau apa? Oh, misalnya ada yang suka warna hijau. Nah, ini hijaunya itu yang mana? Misalnya yang ini green 13. Silakan di copy nih. Kemudian diganti di sini. Rednya diganti gini. Nah, simpen. Kemudian gini. Oke. Nah, ini biar kalian kelihatan. Oke. Sudah. Nah, saya mau ini warna putih, tapi ini selera ya. Silakan teman-teman ganti yang lain. Nah, terus saya mau kasih teksnya nanti blue gray 14. Nah, jadi ini udah warna yang saya pilih di sini ya. Ini, blue gray nih. Saya udah pilih warna di sini tuh. Blue gray 14 yang saya pilih. Oke. Nah, kemudian di toolbar kita punya button, tapi ininya dihapus dulu, titelnya. Ini juga dihapus. Ini dihapus. Kemudian kita buat button baru ya, key btn dance ya, dance. Kemudian ini yang sisa ininya dihapus ya, diganti di sini. Nah, itu sama aja, nggak ada bedanya. Kalau ini lebih pendek dia codingnya. Kemudian kita buat flat, kita buat round, kemudian kita kasih icon. Iconnya itu menu gini ya. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, ini nih, ini nanti biar bisa diklik. Kemudian kita buat menu lagi di sebelah kanannya ya. Kalau ada yang ingat tadi di sini tampilannya ada avatar ya, teman-teman boleh lihat di sini key strip avatar. Oke,
Oke. Nah, pertama-tama kalau kalian mau lihat menggunakan sebuah komponen, kita lihat ini installation-nya. Instalasinya kita lihat, kita disuruh masukkan ke komponen key avatar gini. Kita copy ya, copy semua sama petik satunya. Teman-teman ke quasar conf. Nah, ini dibuka di sini. Kemudian tadi katanya di mana? Di components. Oke. Cari komponen. Nah, ini components. Kita lihat, cek belum ada ya key avatar. Kita daftarkan. Oke, kemudian tadi saya itu pakai yang ini nih. Saya pakai yang ini, yang basic. Kemudian yang paling terakhir. Nah, kita taruh di sini. Kita rapikan codingnya. Nah, tapi di sini dia posisinya. Nah, nanti kita buat supaya dia ke kanan ya. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah punya, tadi punya saya ini bisa diklik ya. Jadi kita harus balut ini, key avatar ini kita balut dengan key btn. Ini ya. Kita paste di dalamnya seperti ini. Terus key avatarnya, key btn-nya maaf, kita kasih flat, kemudian sama round. Flat ini biar buttonnya ini kita lihat aja ya perbedaannya nih. Maaf, saya nggak pakai flat. Nah, dia agak timbul dikit ya, tuh ada putih-putihnya di sampingnya. Kalau kita kasih flat, dia akan rata. Nah, tuh hilang putih-putih di sampingnya. Kemudian kalau round, ini untuk membuatnya jadi lingkaran. Nih, kalau nggak di round, pas didekatkan mouse dia ada terbentuk kotak seperti ini ya. Oke. Kita kasih round. Sudah? Nah, kalau sudah, kita pakai di sini namanya key space. Oke. Kita cari key space ya. Nih, key space. Installation-nya kita harus daftarkan ini dulu kata dia. Kita daftarin key space-nya. Ya, kita daftarkan, setelah key avatar kita key space. Nah, tuh dia akan jadi di ujung. Kemudian tadi pas saya klik ini ada muncul dua menu ya, menu profile dan logout ya. Kita cari namanya key menu. Nah, ini seperti biasa teman-teman lihat instalasinya. Nah, kalau dua seperti ini berarti dua yang harus didaftarkan, key menu dan di komponen dan directive. Di komponen kita harus daftarkan key menu dan di directives-nya kita harus daftarkan close pop up. Ya, ini bisa dilihat teman-teman kalau melihat contohnya nih. Tuh, ini kayak gini. Ini ada yang kayak gini, ini ada yang kayak gini. Ya, ini seperti tampilan aplikasi desktop nih, file edit gitu-gitu. Ya, ini boleh dicoba satu-satu. Kita daftarkan dulu ya key menu ke sini. Seperti ini. Kemudian di directives daftarkan close pop up. Nah, di bawahnya nih ya, directives. Awas jangan sampai salah. Kalau sudah, kita pakai yang basic menu aja ya, ini. Nah, kita ambilnya karena kita udah punya buttonnya ini kan. Tinggal kita ambil menunya aja berarti. Kalau teman-teman belum punya button, teman-teman harus ngambil full. Nih, kita ambil full ya contohnya. Kita ambil keyboard ini full, kemudian kita taruh di misalnya di sini. Ini buat contoh buat kalian ya kalau mau guna ini. Tuh ya. Kalau mau full. Cuma kan kita udah punya buttonnya apa? Buttonnya adalah ini, tombol ini. Jadi kita nggak perlu lagi ngambil komponen key btn-nya karena kita udah punya ya. Ingat, kita udah punya key btn di sini. Paham? Oke. Nah, kita ambil key menunya aja. Karena kita mau pakai dua, boleh di copy dua seperti ini. Kita copy semua aja biar takutnya teman-teman salah copy buka tutupnya. Kita ambil dari key menu sampai tutup key menu. Nih, perhatikan. Ini key menu, cari tutupnya. Nah, ini slash key menu.
gitu ya. Berarti dari sini tarik sampai sini. Oke, awas jangan sampai salah. Kita taruh di bawahnya ini. Silakan teman-teman klik key avatar, kemudian ini tutupnya di sini, arahkan kursornya ke sini, enter, kemudian di paste. Silakan disimpan, kita lihat. Nah, ini ya. Cuma kan kita nggak gunakan semua ini, ya. Kita nggak pakai semua ini. Jadi kita hapus saja, ngapusnya gini. Dari key item. Nah, ini key item ini, tutupnya ini, hapus saja satu, gitu ya. Ini tutupnya ini, tuh. Ini saya klik ini tutupnya ini, gitu ya. Jadi hapus dua, hapus. Key separator ini nggak kita pakai juga, jadi ikut dihapus, biarkan. Ya, hapus. Nah, sisa dua nih, settings dan help nih ya. Kita save, coba save, kemudian lihat. Nah, sisa dua. Oke. Yang settings kata-katanya kita ganti jadi profile. Kemudian yang ini kita blok semua, kita ganti apa? Log out. Ya. Simpan, kemudian udah beres. Gitu ya. Nah, ini sudah untuk toolbarnya. Kemudian kalau sudah, kita sekarang kustomisasi drawer sebelah kiri. Nah, ini namanya drawer. Ya, menu sebelah kiri ini mau kita ubah. Oke, nah ini lihat ya, ada key drawer. Ini biarkan. Kemudian ininya borderetnya kita hapus, kita nggak pakai borderet. Kemudian content class, nah kita buat teksnya warna putih, kemudian bikinnya primary. Nah, warnanya biru. Nah, tapi saya nggak mau warna primary dari aplikasi kita warna biru. Kita harus cari warna yang sesuai. Kalian buka Google, kemudian cari color picker. Nah, ini ya. Gini. Teman-teman boleh pilih warna sesuai sesuai selera kalian, karena tiap orang punya punya kesukaan masing-masing. Jadi kalau misalnya Kak, gue nggak mau ngikutin warna yang Kakak pakai, warna biru gitu, oh ya nggak apa-apa. Misalnya mau warna pink boleh, warna merah boleh. Oke, silakan di copy. Misalnya nih saya warna biru ya, saya ngambil biru ini misalnya agak hitam dikit, silakan di copy. Nah, kita buat warna primary ini nanti warna yang akan sering kita gunakan. Nah, kita daftarkan dulu di CSS, kemudian ada yang ini, yang ini ya, yang quasar.variable sass. Kemudian ada $primary. Nah, ini ada kode warnanya nih, ini kode warna biru tadi, biru ini ya. Ini mau kita ganti dengan warna yang baru, silakan disimpan. Kemudian nah udah terganti ya. Saya udah nyiapkan warna sebenarnya, warna birunya agak beda dikit, jadi 01, kemudian 0B. Nah, kemudian ini 30. Nah, agak lebih gelap dikit gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, tentukan warnanya sendiri-sendiri. Ambil saya kayak tadi caranya, ambil ya, misal mau warna pink Kak. Oke, copy. Ini yang hexa ya, yang hex ini. Ya, di copy. Kemudian taruh di primary sini. Save. Oh. Ya, silakan diatur warnanya sendiri-sendiri. Ya, saya pakai warna biru. Kemudian kita atur menunya yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini kita hapusin dulu aja deh. Ya, kita hapusin dulu menu yang sebelah kiri. Menunya ada di My Layout, kemudian ada key drawer. Oh, ini kita bereskan, essential linknya dihapus ya. Di bagian data return, kemudian ada essential link, silakan dihapus sampai sini nih. Menyisakan left drawer open, false, kemudian disimpan. Udah hilang menunya. Kemudian key list ini kita
Hapus aja deh, kita buat list yang baru drawernya. Oke, nah kita buatnya pakai key scroll dulu. Oke, kita cari dulu key scroll. Oke, kita cari key scroll. Nah ini maksudnya key scroll nanti menu sebelah kiri biar bisa ada scrollnya, jadi nggak ikut scroll yang ini. Oke, kita pakai komponennya dulu ya, kita daftarkan seperti biasa. Kita daftarkan di sini sudah. Kemudian teman-teman lihat salah satu contohnya. Nah nih, key scroll area ya gitu. Ada yang fit nggak? Fit. Oke, kita pakai ini. Nah ini yang kosong. Ini penuh juga. Ini dark, ini delay, horizontal mode. Kita ambil contoh coding yang ini aja ya. Oke, kita ambil satu baris saja ngambilnya, nggak usah sama tutupnya. Jadi gini, paste, kemudian langsung di enter, terus ditutup langsung, jangan lupa. Nah, kita nggak pakai style ini, kita kasih kelas sendiri aja namanya fit. Nah, fit ini. Oke. Oh ya, ini dihapus nih, komponen ini dihapus ya, gini. Kemudian ini dihapus juga importnya ya, ini dirapikan. Sip, dah beres ya. Sebelah kiri sudah rapi, sudah. Nah setelah itu kita pakai tadi kan kita udah key list ya kalau nggak salah. Oh belum ya, baru key scroll ya. Nah di dalam scroll kita mau pakai yang namanya key list ya. Jadi kalian boleh cari di kuasarnya, ada namanya key list. Nah ini ya, ini. Oke, kita lihat dulu pendaftarannya gimana. Oh ini ada banyak yang daftarin di komponen semua ya, copy aja semua, terus koma, enter, paste ya. Ini dimajukan, di blok terus di tab. Nah gitu. Sekarang kita ambil codingnya. Ini kita lihat contohnya yang basicnya aja ya, kita ambil. Caranya adalah ngambil keylist nih, keylist sampai slash keylist ini sampai sini ya, kita blok, kita copy, kemudian kita taruh di sini di dalam key scroll area. Paste. Nah, ini biarkan kursornya di sini, kemudian arahkan kursornya ke sini sambil tekan shift. Nah biar ke blok ya, terus di tab tuh biar codingnya rapi. Nah ini udah ada 3 menu ya. Oke, nah tapi di sini saya mau punya satu komponen untuk gambar. Jadi saya mau punya key avatar lagi di sini, kayak tadi linkeran di sini satu. Jadi kita cukup, ini ada key item ya. Yang pertama kita ganti jadi gambar. Oke, kita ganti. Kita buat dulu yang namanya div di sini. Oke, enter, gini ya. Oh ini yang key itemnya ini teman-teman boleh hapus semua. Ini ya, hapus semua. Kemudian di sini kita punya div yang kita isi dengan key avatar. Nah key avatarnya kita ambil lagi aja codingnya yang tadi, key avatar ya, pilihnya key avatar api, kemudian di scroll ke atas, kita pakai gambar mbak-mbak ini lagi aja, kita copy, paste. Nah dirapikan ini. Sip. Nah ini dia punya. Saya mau gambarnya di tengah dan size nya lebih besar. Pertama kita perbesar size nya. Nah ini key avatar punya sebuah atribut namanya size. Kita coba ya, size nya 24p. Key avatar ini. Oh oke, kayaknya nggak berpengaruh 24px ya. Kita 240 coba deh. Oh iya bener, terlalu besar. 100 coba. Dikit lagi. Kalian boleh atur berapa pixel ya size gambarnya.
nanti gambar ini kita ganti dengan logo perusahaan kita atau logo yang kalian buat sendiri ya. Di sini nanti masukin ya. Oke, boleh disiapkan gambarnya, nanti kita ganti bareng-bareng. Kemudian ini kita mau ke tengah, kita buat di key itemnya ya. Key itemnya kita buat kita kasih kelas yang namanya justify strip center ya. Oke, sudah center. Kemudian kita buat juga dia jarak ke atas, yaitu key ya, margin top ya, jarak ke atas, kemudian MD. Nah, dia agak turun ke bawah gitu. Kemudian di bawahnya, di bawah key avatar kita tulis aplikasi kita. Misalnya di sini tulisannya admin. Oke, kita balut dia dengan tag div, paste. Kemudian kita divnya kita kasih kelas. Coba kita lihat dulu previewnya ya. Ini tulisannya putih, terus nggak ke tengah juga. Nah, biar ke tengah gimana? Ini justify center ini hanya untuk membuat key avatar ini. Kalau teks dia belum kebaca, berarti kita juga harus mengasih atribut teks, mengasih kelas tag text center. Gini ya, udah ke tengah. Oke. Kemudian ini kita kasih kelas, kita tebalkan teks weight ya, weight bold. Weight tulisannya kayak mana ya? Teks weight balik gini. Nah, gini ya, admin. Oke, kalau mau tahu nebalkan teks dan lain-lain ada di sini teks. Di sini nih tipografi. Nih, ada text center. Gitu-gitu ya. Pokoknya kalau mau tahu itunya di sini nih. Tipografi, dark mode, visibility, positioning, other helper class. Oke. Bukan. Di tipografi bener tadi. Ya. Nih. Font weight. Ada thin, ada light. Ini contohnya ini di sampingnya previewnya. Gitu ya. Nah, saya pakai bold biar tebal. Kemudian saya mau ada jarak nih antara teks ini dengan gambarnya. Kita kasih key margin top MD. Gitu ya. Sip. Nah, di bawahnya saya mau ada teks lagi. Ya, silakan buat div div kita namain misalnya aplikasi penjualan DVD film. Dah, gini ya. Oke. Beres? Yes. Kemudian sekarang kita mau setting menunya. Oke. Nah, di menunya saya mau di sebelah kiri itu ada icon. Oke. Ini biarkan, key item, clickable biarkan, kemudian variable-nya biarkan, kita kasih satu atribut namanya exact. Kemudian kita kasih nanti aktivitas nanti ya. Kita buat yang pertama ini biarkan, kita hapus ya yang ini, yang key item label yang kedua dihapus, sisakan satu. Jadi tinggal satu. Kemudian yang ini key item yang kedua dihapus sampai sini. Oke, kasih jarak. Nah. Oke, ini kita punya satu menu. Kita akan buat satu menu ini sesuai yang kita harapkan. Di sini kita kasih key item section. Nah, key item sectionnya kita kasih atribut namanya avatar. Kemudian teman-teman key icon ya, key iconnya dihapus yang belakangnya, terus dikasih slash ini seperti ini ya. Name misalnya dashboard. Ini ya, ini dashboard. Nah, tahu name dashboard ini dari mana, Kak? Nah, teman-teman boleh buka Google, kemudian cari namanya material icons. Oke, nih klik yang ini, yang atas sendiri, klik. Sebenarnya kita bisa gunakan dua jenis icon. Ini punyanya material
desain ya. Quasar punya banyak pilihan. Di sini yang aktif otomatis adalah punya material icons. Kalau teman-teman mengenal yang namanya ini Ionix, MDI, Font Awesome. Nah, ini yang paling terkenal. Ini nanti kita gunakan ya. Nanti tapi jadi biarkan dulu seperti ini. Di mute dulu. Ini yang paling terkenal ya. Kalau kalian cari Font Awesome. Kalian buka Google kemudian cari font Awesome. Font Awesome. Kemudian pilih yang atas sendiri. Nah, ini dia. Nah, ini nanti kita gunakan Font Awesome ini. Cuma sekarang kita pakai yang ini dulu. Kalian boleh Ctrl F ya, misal mau nyari apa ikonnya tentang kamera gitu. Nah, kamera. Silakan nih, ini ada kamera yang kayak gini, ada yang kayak gini ya. Ini ada banyak icon. Cara makanya gimana, Kak? Kalian klik icon yang mau dipakai. Kemudian di sini kalian dapat nih icon sama dengan details nih. Sampai sebelum kata dan kalian boleh di copy. Kemudian taruh di name sini, di key icon name, paste, save, kemudian dilihat. Tuh, ganti kan? Nah, ini Font Awesome. Ini banyak juga koleksinya. Nah, tadi saya pakai yang namanya dashboard. Nah, ini dashboard, klik. Nih ada tulisan dashboardnya di sini. Ya, icon sama dengan apa nih? Sampai ada kata dan. Sebelum kata dan kita copy, kita taruh di sini. Oke, balik ke browsernya lagi. Ini menu pertamanya kita apa tadi ya? Dashboard. Gitu aja ya. Oke. Tadi ada 3 menu kalau tidak salah ya. Nah, ngopinya gini. Key item ini klik tutupnya di sini. Oke. Copy semua. Nah, tandain dulu mana ini. Ini. Nah, ini tutupnya nih. Jangan lupa. Copy semua ya. Kemudian di enter di sini, di paste. Disimpan. Kita punya 2 dashboard. Nah, yang kedua tadi adalah kita input DVD gitu. Oke, ikonnya kita ganti, kita cari yang melambangkan sebuah inputan. Oh, ini ada input nih. Ya, Ctrl F di browsernya sini, Ctrl F. Nah, di sini bagian sini nih akan kita masukkan keywordnya input. Nah, klik ini nyala ya orange gini, klik. Name-nya adalah input. Oke, kita masukkan di name sini. Sip ya, input DVD. Kemudian ada dashboard. Oke, yang tadi, yang ketiga kalau nggak salah ada satu lagi data user. Kalian boleh copy lagi ini, kayak tadi sama, paste. Kemudian yang ini kata-katanya input DVD kita ganti jadi data user. Kemudian ini saya agak cepet ya dari sini soalnya takut kepanjangan videonya. Kemudian kita cari yang namanya user gitu misalnya. Nah, ini nih. Gambar orang 2 ini aja kita ambil. Ya, copy. Sama caranya kayak tadi. Ngambilnya nih. Dari sama dengan yang nggak ikut dan yang nggak ikut. Jadi dua-dua diapit di antara sama dengan dan. Oke, udah. Nih data user, input DVD sama dashboard. Kita sudah punya 3. Nah, sekarang kalau sudah kita mau membuat apa ya, halaman utamanya ini. Oke, kita mau rubah indeksnya ya, kita tarik ke page, kemudian ada index, tutup lagi. Nah, ini kita hapus dulu, kita hapus juga ini, kita nggak pakai, kita pakainya padding. Misalnya kita coba index gitu, tulis aja save. Udah ya, berhasil ini. Nah, kita mau buat table dulu, kita mau tampilin table. Teman-teman boleh cari table, cari yang ini installation. Nah, yang harus didaftarkan ada 3 nih, ada 4. Copy semuanya, kemudian lari ke Quasar Font, kemudian di components, mana components? Ini komponen, daftarkan, enter paste. Nah, yang 3 ini di blok ya, seperti ini di blok, terus di tab, tuh, maju. Oke, kemudian di sebelah kanan kita cari yang body slot. Klik aja di sini nih, body slot. Ini ya, body slot, benar.
klik ini, kemudian kita ambil key table-nya. Oke. Tapi sebelumnya kita mau balut key table ini dengan yang namanya key card. Gitu ya. Kita akan balut dengan key card. Kita cari dulu key card ya, pakai key card yang atas sendiri ini. Ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ini nih. Ya, ada installation, jangan lupa. Kita ambil semua key card ini, kita daftarkan juga. Nah, oke. Kita pakai yang sampel yang pertama ya, ini nih. Yang card basic, copy. Yang ini ya. Ini cuma segini codingnya, pendek. Kita ke index, kemudian di paste di sini. Save, coba ya. Ini dihapus ya, ini ganti index misalnya. Ini kelasnya dihapus. Kelihatan kan kayak gini codingnya. Save, kemudian lihat di sini. Nah, index. Oke, kata index ini kita mau isi dengan table. Cardnya kita buat flat aja. Ya, putih. Kemudian kalau kalian mau background aplikasinya ini tetap putih ya nggak apa-apa. Jadi kayak gini putih. Tapi kalau saya mau background aplikasinya itu biar gray. Ya, kalian kasih. Kalau yang mau ikutan gray, kalau mau putih kayak gini nggak apa-apa. Kemudian ininya nggak usah flat. Jadi kayak gini, tuh kelihatan kan? Atau cardnya yang diganti. Misalnya cardnya saya ganti BG red gitu. Nah, terus tetap flat gitu biar bagus. Boleh ya? Itu terserah. Kalau saya maunya saya ganti background aplikasinya. Jadi di main layout ada key page container, kita kasih class sama dengan BG gray 2. Ya, BG-nya jadi gray, kemudian ininya biar dihapus. Nah, jadi ininya kotaknya tetap putih. Oke? Itu terserah kalian, opsional. Mana yang lebih suka silakan. Yang tadi putih semua sebelah kanan sini juga bagus. Oke, index ini kita ganti dengan table. Kita balik lagi, cari namanya key table. Pilih key table API. Klik, silakan. Oh, salah klik saya. Key table. Oh, yang ini, maaf, yang nomor 2. Di bawahnya key table API. Kemudian teman-teman body slot. Oke, klik ini. Kemudian ambil ini key table di sini ya. Tutupnya mana? Ini. Nah, kena blok semua. Di copy, kemudian di paste di sini. Nah, ini kursornya masih kedip-kedip di sini ya, biarkan. Kemudian kalian boleh scroll ke atas, kemudian tekan shift-nya ditahan, kemudian klik di title sini, klik. Nah, terblok lagi, terus di tab biar codingnya rapi. 2 kali. Oke, save. Ini masih belum tampil karena kita harus buka scriptnya di sini. Nah, script ini kita harus buat yang namanya ini. Di sini di bawah name kita buat data ya, function bentuknya. Kemudian kita return seperti ini. Nah, kemudian kita ambil kolomnya dulu ya. Nih kolom. Ini buka kurungnya kan ini. Tutupnya ini berarti. Kita ambil segini. Copy, kemudian di paste. Oke, sudah. Ini kolomnya sudah punya. Kemudian datanya kita ambil 2 aja ya, dari sini sampai sini ya, sampai komanya nggak usah ikut, sampai sini ya, copy. Nih perhatikan sini sampai sini, segini ya, disamakan, di enter, di paste. Kemudian jangan lupa tadi ada yang kita nggak ikutin, yaitu tutup kurung sikunya, yang ini kita taruh juga. Jadi kita enter, kemudian backspace kali, tutup gitu ya. Jadi nutupnya jangan di sini, error tuh, merah, garis merah di sini. Save, kemudian lihat tampilannya. Sudah jadi ya. Nah, tapi kita mau tabelnya ini flat, jangan seperti itu. Kita lihat di index ya. Kemudian ke atas ada key table, kemudian ada di sini kita tambahkan flat. Oke. Aman ya?
Kalau nggak dibungkus card juga boleh sih, kalau nggak mau dipakein card ya. Kalau nggak mau pakai card boleh. Terus ini keycard section kayaknya nggak kita gunakan deh ya. Boleh dihapus. Ini keycard ini kalau mau codingnya di expand atau di collapse. Nah ini ke baris kelima, mouse-nya deketin ke angka 5-nya ini kanan dikit nih, ada muncul putih-putih gini ya. Klik di yang kelima, klik sekali, kemudian di ke 12 klik juga. Nah ini keycard section tutupnya ini ya, kita nggak pakai, kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Kemudian dari key table ini sampai tutupnya di blok semua gini, terus di shift dan tab, maju satu. Oke, nah lebih rapi ya. Kemudian ini kok nggak nyala, ini nyala nih, ada warna-warnanya. Ini pasti ada yang error. Kita klik kanan, inspect, kemudian klik console. Ini pasti kata dia keybase, kata dia unknown custom element, did you register component correctly, kata dia. Kita daftarkan keybase-nya berarti ya. Tulisannya boleh di copy nih, keybase ya, di copy, kemudian ditaruh di sini di quasar conf di bagian komponen pasti, koma enter, petik satu, paste. Tulisannya pasti nggak kayak gini, key-nya pasti besar dan B-nya pasti besar gitu ya. Polanya sama kayak atasnya. Nah sudah tampil di sana, sudah ya. Kemudian kata treats ini kita ganti, ini boleh dibuka yang key table-nya ini codingnya. Nah kelihatan tuh. Kita hapus saja dulu. Nanti kita buat sebuah banner di atasnya untuk memberi keterangan itu gambar apa. Oke, sudah. Nah, kita akan buat banner information di atas ini. Ya, kita buat dulu. Kita cari dulu namanya key banner. Key banner. Nah, kita pakai yang mana ya? Yang ini aja deh, yang merah ini ya. Kita lihat pendaftarannya. Kita daftarkan key banner. Kemudian ke quasar font. Oke. Enter, ketik satu, paste. Simpan. Kemudian saya mau buat sebuah komponen. Nah, teman-teman boleh ikutin. Ini. Di atas keycard kalian buat di atas keycard di bawah keypack ini, di enter seperti ini ya. Kalian buat div, kemudian enter, di enter lagi. Di div yang ini kita buat namanya class row, kemudian key margin bottom strip md, kemudian kita mau kasih gutter di sana ya, untuk membuat banner information seperti yang sudah saya tampilkan tadi di awal. Kemudian di sini kita buat div lagi, enter seperti ini. Kemudian kita kasih kelasnya call md 12, kemudian call xs nya 12, kemudian call lg 12. Oke, di dalam sini ya kita punya row lagi ya, di enter. Kemudian ini di kelasnya row. Di dalam row yang ini kita punya lagi namanya div, kemudian di enter kita kasih kelas yang namanya call auto, jadi dia biar akan ngikutin gitu. Kemudian kita buat sebuah komponen ya, div class ya. Kita mau namakan ini, kita mau memberikan kelas CSS ya. Kita namakan, karena dia di sebelah kiri, kita namain left. Kemudian sama misalnya apa ya, warnanya kita mau biru, apa blue gitu, atau udah biarin blue aja. Silakan di save. Ini di sini belum tampil apa-apa. Kita klik yang di div call auto ini, klik tutupnya di sini nih kelihatan, di enter. Kemudian buat div baru ya, div di enter, terus kita kasih kelas yang namanya call ini ya. Oke, terus kita pakaiin key banner yang tadi yang warna merah. Oke, teman-teman ikutin dulu, nanti hasilnya baru kelihatan. Key banner ini ya, kita copy, kita paste di sini, terus di blok gini, di tab biar rapi. Oke, gini maksud saya kan, udah mulai kelihatan. Kita nggak mau ada action di sana, template-nya dihapus segini.
Tuh, liatin, hapus. Ini ya. Kemudian saya warnanya nggak mau merah. BG-nya biarkan, BG-nya dihapus. Kemudian teksnya kita ganti jadi blue gray 14. Oke, sudah kelihatan ya. Kemudian warna sebelah kiri ini ada dua kelas. Kita ke bawah sendiri codingnya, kemudian buka kurung, ketik style, di enter nih ya. Terus di line 122 di enter ini, dikosongin satu gini, jangan lupa. Kita mau tadi kita daftarinya left dengan blue ya kalau nggak salah. Ya nggak? Left dengan blue. Nah, kita deklarasikan di sini titik left gitu kan, karena kita tadi left, di enter, kemudian kita kasih width, Windows width titik 2, widthnya misalnya 5 pixel gitu, 5 pixel. Kemudian belum kelihatan, kita kasih height-nya 100%. Kemudian kita kasih background color nih, background color. Backgroundnya misalnya kita aqua nih, klik aja, save, edit koma, save, refresh, coba. Nah, kelihatan tuh, di refresh dulu karena dia CSS. Ini ada sentuhan seperti ini ya. Boleh diganti warna lain. Ini kalau kalian sorot mouse-nya ke tulisan aqua ini, nah dia akan terbuka gini ya. Oke, saya mau warnanya biru, agak terang dikit. Nah, ini terserah ya warnanya, kalian mau warnakan apa, mau merah, mau biru tua, mau hijau, itu terserah kalian. Keganti. Aduh, Ctrl Z. Oke. Dah. Ini ya, ke warna orange. Nah, balik ke warna biru lagi. Ketebalan kayaknya 3 coba. Oke, sip. Kita balik ke atas. Kemudian key bannernya ini tulisannya kita tadi ada 2 ya. Jadi yang pertama itu kita buatin div-nya data transaksi, save. Oke, kita buat teksnya ini kasih kelas biar teksnya besar, kita kasih teks 6. Ini ada di tipografi ya, ini typo. Nah, ini tipografi headings. Nih teks H1, H2, H3 dan seterusnya. Kita pakai yang teks H6. Nih segini. Oke, segini nih. Tuh. Kemudian kita buat div lagi di sini. Div data transaksi pembelian dan pemesanan gitu misalnya. Oke, kita save, kemudian lihat, sip, sudah jadi tampilan indeksnya. Nah, selanjutnya kita percepat lagi. Ini durasinya sudah kepanjangan sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Kita buat yang namanya roads ya, roads. Teman-teman boleh buka router ya, folder router, kemudian ada roads ya, ini ditutup lagi, kemudian ini koma di sini, terus spasi di dalam sini, di koma, setelah koma ini kita kasih name, misalnya namanya dashboard admin, save ya, di save. Nih lihat spasinya jangan salah, komanya jangan salah nih, kalau saya spasi ada merah-merah. Oke. Kemudian di sini biarkan, nggak usah ada yang dibuka. Sabar, saya mau buat foldernya itu lebih terstruktur ya, karena nanti ada 2 tampilan. Jadi di page ini teman-teman klik kanan, new folder, namakan admin. Kemudian klik kanan di page lagi, new folder lagi, namakan user. Jadi di dalam page ya ada 2 folder, ada admin, ada user. Awas jangan salah, jangan buat folder user ini dalam admin gini, jangan. Terus indeks ini kita tarik ke admin nih, tuh, kemudian move. Nah, jadi dalam admin ada indeks. Nah, terus ini kita ganti, dia ada di folder mana, dia ada di folder admin kan, kita masuk ke folder page ya, ini page, kemudian masuk ke mana, ke admin /index, save.
Aman, nggak ada masalah. Lebih rapi struktur foldernya. Kemudian ini name-nya ini kita copy ya, kita taruh di main layout. Kemudian ke yang menu dashboard, mana tadi tulisan dashboard ini ya, di key itemnya sini kalian kasih titik 2 tuh gini, kemudian buka tutup kurung spasi 2 kali ya, kasih name, nah di paste. Nah di sini kasih jarak lagi 1, nah segini ya, nih segini, tambahin segini nih. Nah ini tombol dashboardnya jadi hilang karena dia lagi aktif. Oke, nah kita berarti harus punya kelas untuk menghandle aktif kelasnya ya. Kita kasih kelas di sini ya, aktif gitu. Aktif aktif kelas aktif, salah, bukan gitu tulisannya, adalah aktif kelas. Nah gini ya, aktif kelas, kemudian di teman-teman kosongkan dulu, kemudian nanti di bawah kita buat aktif kelasnya. Di sini kita kasih nama aktif dulu coba ya. Ini ya, kita aktif kelas aktif ini ya. Terus ke bawah kita kasih style di sini. Kontrol spasi ini ya biar keluar. Sorry. Buka kurung dulu, style, enter. Kemudian titik aktif. Terus buka kurung. Nah, kita kasih, kalau dia aktif, colornya kita kasih warna apa, misalnya hitam. Warna hitam itu kalau nggak salah 000000. Oh iya benar. Oh kebanyakan ya. Nah ya segini. Berapa ini nolnya? 6. Save. Kemudian nah ini udah kelihatan. Kemudian kita ubah backgroundnya. Kalau dia lagi aktif, background color putih itu kalau nggak salah F. Oh oke. Ini warnanya bukan putih ya. Kita samakan warna aktifnya kayak gitu dengan warna background aplikasinya. Misalnya pagar F 3 kali ya, F 3 kali itu putih. Di refresh. Nah ini lagi aktif nih dia. Oke. Kemudian kita kasih padding yang padding strip yang right itu 10 px aja. Refresh. Oke. Padding right. Oke, gini ya. Sudah. Nah, kemudian warna ini kita ganti deh. Misalnya FA. Nah, jadi agak nah, dia agak warnanya nggak berubah sepertinya. FA turunin dikit coba. Kalau merahin sekalian. Oh iya benar. Berarti benar FA. Kemudian ini biar nggak ada jarak, kita lihat sepertinya ada yang salah di sini. Di dalam sini ya, ini klik key item ya. Kita cek key item just TV center text. Ini yang salah. Kita harus menambahkan kalau key PL jadi kenapa tidak? Apakah ada error? Tidak ada. Oke, biarkan dulu. Yang penting sudah tampil. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita copy aktif kelas ini ke sini ya, ke key item yang kedua dan yang ketiga. Nah, biar nanti kita ketika dia aktif maka dia akan putih juga seperti ini. Oke, seperti di key
key item, key drawer ya mungkin ya. Kita kasih breakpoint, coba breakpoint ya, kita kasih 500 misalnya. Refresh. Oh enggak juga. Oh titik 2. Refresh. No. Kemudian ini iya, show if above. Oke. Oh apa ya yang salah? Border red. Oh ini separator. Hapus. Border red juga kita hapus. Ya, sip ya. Key scroll area, class fit, key item, just div center, text center, key. Kalau ini kita kasih key mb, md. Oke, ada jarak dikit. Ini masih oh warnanya nggak sama ya sepertinya. Warnanya tidak sama. Warnanya nggak sama. Oke. Saya punya extension di sini color picker. Saya bisa ngambil warna background ini. Saya ambil. Dapat nih. Bener FA. Oke, diaktif kelasnya. Kita punya color dan oh sorry, ini bukan background color tapi background aja kayaknya. Simpen. Refresh. Aduh, itu masih. Kok dia warnanya putih? Ini kelasnya aktif ya. Kalau misalnya ini kita ganti warna red, coba. Simpen. Oke, benar. Berarti memang memang warna ininya kurang ke sini. Oh, terlalu gelap. Sini. Oh, kita balikan. FA pakai FA. Kemudian ininya yang kita ubah misalnya gray 1. Nah, ini sama. Oke. Sudah. Kemudian kita lanjut lagi buat halaman baru. Masih di admin, kita buat new file ya. Teman-teman boleh klik, kemudian kita buat nama filenya apa ya, misalnya input barang gitu misalnya. Oke, kemudian kita kasih template, kemudian kita kasih buka kurung keypack, tutup, enter, terus tutup. Nah, seperti ini di enter. Kemudian ini kita kasih teks sampel dulu. Nah, kita sudah punya input barang. Kita buat dulu rootsnya ya, biar mengarah ke situ, ke roots. Kemudian ini satu komponen ini, satu objek ini di copy, dikasih koma ya, di sini dikasih koma dulu. Ini di ujung sini ini, koma, enter, paste. Path-nya /input barang misalnya, name-nya input barang gitu misalnya. Ini mengarah ke ini input barang, nama filenya. Masuk ke folder page admin, kemudian input barang gitu ya. Kemudian ambil name-nya, copy, kemudian pindahkan ke my layout, taruh di yang input barang. Oh, ini input DVD nih, nggak apa-apa. Taruh di sini ya. Di map. Di sini kita klik tuh. Gini, kasih name. Titik 2. Sip. Nah, gini. Ya, samakan kayak gini kodenya. Kita klik. Oke, kita ke sini. Sudah ya, aman? Kita akan buat input barangnya ini. Pertama key page, kita selalu kasih padding biar ada jarak. Oke, dia udah punya jarak. Nah, saya mau punya ini lagi. Saya mau pakai ini lagi. Berarti kita copy ya, dari div ini sampai sini di copy. Kemudian di paste di sini, paling atas. Paling atas di bawah padding. Save, di save. Kemudian jangan lupa tadi kita punya style di sini. Nah, kita copy saja biar cepat. Style ini kita copy, taruh di sini. Sip, di enter sekali. Nggak usah, udah ada. Sip ya, kita namakan apa misalnya? Input barang atau input DVD gitu deh. Kemudian input data DVD film baru misalnya gitu ya. Sip. Oke,
Kemudian kita mau punya keycard ya, kita mau punya keycard. Oke, keycard nih ya, judulnya keycard, ini card. Kemudian kita udah pakai tadi, udah daftarin. Kemudian ambil yang pertama ya, yang pertama ini segini, keycard, tutupnya keycard. Kemudian ini tadi klik di sini ya, untuk tahu tutupnya di sini berarti di enter, di paste. Kelasnya dihapus, tulisan loremnya dihapus, diganti misalnya asal dulu. Oke, kita udah punya cardnya. Cardnya saya mau flat. Nah, ini ya. Kemudian kita mau punya di card section ini kita mau punya form. Kalian boleh cari di sini key form. Nah, ini pilih yang ini nih, yang API aja. Yang API, kemudian di scroll ke atas. Nah, seperti biasa kita daftarkan komponennya dulu ke Quasarcon. Oke, koma, paste. Sudah. Kemudian kita pakai yang ini, yang basic aja. Ya, kita ambil dari keyform sampai keyform sini ya. Copy. Sebelum dipaste, ini dihapus dulu. Sip. Terus seperti biasa, ini kursornya biar di sini. Terus klik shift, terus klik ke sini. Nah, dia akan keblok tuh, di tab. Tuh biar rapi. Nah, kita hapus dua ini. Ya, dua itu kita hapus. Kemudian tiap ada vModel dihapus dulu. Ya, kalian tahu kan, pasti error kalau vModel yang nggak ada. Ini dihapus juga. Kemudian kita nggak pakai key toggle. Key toggle ini kita hapus. Sip, simpan. Nah, cuma ada button ya sama ininya ya. Pasti ada yang error. Ya nggak? Kita konsol, oh, key inputnya belum didaftarkan katanya. Silahkan di copy ini ya. Ini key input ini yang merah ini ke sini, Quasarcon. Koma, enter, ketik 1, key input. Nah, key, simpan. Balik lagi, biarin nge-refresh sendiri dia. Oke. Ini terlalu panjang kayaknya ya formnya. Kita buat setengah layar aja. Ya enggak? Kita buat setengah layar aja di input barang. Di keycard section ini kita kasih kelas namanya row. Oke, di key formnya kita kasih kelas juga namanya call md6, terus call fs12. Jadi kalau misalnya dilihat di tampilan handphone, ini kalian klik kanan, inspect element, terus klik ini ya. Oh, ini tampilan di handphone kayak gini. Oh, ini nggak mau kebuka. Ini nggak mau kebuka ya drawernya. Oh, ada yang error kita di my layout. Kemudian ini left drawer open false. Oh iya. Di sini nih kita kasih add click ya, left drawer open tidak sama dengan left drawer open gitu ya. Oh, salah. Apanya ya? Tidak sama dengan left drawer open. Ini save, coba di refresh. Loh. Oh, kok malah hilang. Add klik, bener ya? Ini menu yang mana ya? Menu ini bukan ya? Add klik. Ini left drawer open. Bener. Kemudian oh, kebalik. Ini kan sama dengan ininya yang kita kasih tanda seru. Gitu. Nah, sip ya. Jadi kalau misalnya lihat di tampilan di mobile, oke, kita seperti ini. Ini sip ya. Gitu. Close. Oke, kita cepat lagi. Kita tampilkan data usernya. Itu kita kopas dari index ya. Sebelumnya kita buat filenya dulu di page-nya, di admin kita klik kanan new file, kita namakan data user.foo. Perhatikan huruf gede kecilnya ya, karena file ini akan dipanggil.
Kita dari index Ctrl A, kita copy paste semua yang ada di index, kemudian taruh di data user, paste, disimpan, kemudian lari ke router, ada root, kemudian ininya di copy satu objek ini, kemudian di koma, enter, di paste gitu ya. Nah, namanya slash data user. Kalau ini kecil semua, ini data user seperti ini ya. Kemudian di sini adalah data user. Save, aman. Oh, ini belum bisa diklik karena name-nya kita copy, taruh di my layout ya, main layout. Kemudian cari yang mana tulisan data user ini, ada yang namanya to di sini. To, buka tutup kurung, kasih name, ketik 1, paste. Dah, silakan disamakan. Kemudian klik. Nah, ini masih tulisan data transaksi ya. Kita masuk ke data user, kita ganti ini data user. Ini misal kita data pelanggan setia Anda. Itu aja, kata-katanya boleh kalian ganti. Oke, ini halaman admin. Kita mungkin buat satu tampilan lagi ya untuk tampilan user. Atau mungkin yang video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti dilanjut di video selanjutnya halaman usernya. Silakan dibuat tampilannya seperti ini ya. Jadi baru 3 tampilan. Oke, silakan dicoba. Jika ada error silakan bertanya di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.